warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Falsafi. Hari ini akan melangsungkan kegiatan layanan klasikal daring dengan tema etika berkomunikasi dengan guru sebagai kegiatan ujian kinerja di PPK Dalja BK Undikma 2020. Ini adalah kartu peserta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Sudah siap kan anak hari ini? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, hari ini kalian ketemu di Dina lagi seperti biasa selama 90 menit ke depan. Dina akan menemani kalian membahas sesuatu yang saya rasa ini sedang dialami semuanya hari ini. Jadi harapannya kalian bisa mengikutinya dengan baik, dengan aktif, kemudian tidak usah takut mengemukakan sesuatu. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Saya coba Bu Dina cek dulu. Fatimah hadir? Hadir. Oke, yang Single? Oke. Selanjutnya silahkan seperti biasanya bukunya dipersiapkan. Kemudian apa sih tema hari ini? Apa sih topik hari ini yang mau dibahas? Untuk kali ini yang akan kita pelajari bersama kaitannya dengan etika berkomunikasi dengan guru di sekolah, baik secara langsung maupun yang sedang kita hadapi sekarang adalah secara online. Jadi bagaimana kalian bisa bersikap, bertutur kata, tahu waktu, dan tidak mengganggu guru saat kalian harus berkomunikasi dengan guru. Jadi biar nanti komunikasinya sama-sama enaknya, kemudian tidak saling mengganggu. Itulah tujuan dari kegiatan ini. Kenapa Bu Dina sampaikan? Karena apa? Pengalaman yang sudah Bu Dina sering mendapatkan WA yang saya mau mengumpulkan tugas ini. Nah, ini tugasnya siapa, kelasnya apa? Bu Dina yang tidak tahu, kan tidak semua nama Bu Dina. Ya, jadi hari ini kita membahas tentang etika kegiatan berkomunikasi dengan guru. Acaranya apa sih? Seperti biasa, ada sesuatu yang harus dikerjakan, kemudian kita presentasi secara individu, kemudian nanti kita ada permainan yang harus diikuti oleh semuanya, dan setiap keaktifan kalian nanti Bu Dina tulis, dan siapa yang paling aktif nanti akan mendapatkan sesuatu lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Peraturan yang kedua, silahkan di-unmute semuanya, kecuali nanti harus menyampaikan atau Bu Dina tunjuk, baru nanti unmute-nya dibuka dulu. Sekarang ditutup semuanya biar tidak terdengar suara-suara yang di background. Silahkan yang belum di-unmute. Zahra, silahkan di-unmute dulu. Di-mute dulu. Oke. Sekarang Bu Dina tampilkan. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya ini? Kelihatan, Bu.
awal Bina sudah sampaikan tentang tujuannya apa, dan setelah ini kita masuk ke sesi intinya. Tapi sebelumnya saya Bina pengen kalian bersemangat dulu seperti biasa, ada SBK yang harus diikuti semuanya. Marina menari di atas menara. Oke. Ya, jadi siapkan yel-yel kita pakai yel-yel Marina menari di atas menara. Oke, silahkan untuk semuanya. Marina mulai. Marina menari di atas menara. di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang untuk menyingkat waktu, Brina mulai ketika berkomunikasi dengan guru. Dari yang Brina sampaikan, tujuan layanan adalah siswa mampu berkomunikasi. Bagaimana menyampaikan sesuatu itu kepada guru dengan cara yang baik. Ada beberapa yang harus kalian kerjakan, seperti yang Brina sampaikan tadi di awal, bersifat individu. Brina ingin yang pertama ini adalah berbagi pengalaman. Ceritakan pengalamanmu, kapan kamu harus berkomunikasi dengan gurumu secara langsung atau secara online. Siapa yang berani menyampaikan? Saya, Bu. Veronica. Oke. Iya. Gimana? Ini pengalaman kapan harus berkomunikasi. Begini, kita diberikan waktu. Bagus, Veronica. Yang lain mungkin? Kapan? Kemudian yang lain mungkin. Pernahkah kamu merasa kurang tepat berbicara dengan guru itu? Fatimah? Zahra? Atau yang lain mungkin? Saya, Bu. Siapa? Saya. Nama? Fatimah. Ya, Fatimah. Saya pernah, Bu, kurang baik atau kurang sopan berbicara kepada guru. Pada saat itu saya lupa untuk, kan ini lewat WhatsApp gitu, Bu. Nah, saya tuh lupa memperkenalkan diri saya, juga lupa permisi atau assalamualaikum. Sedangkan kalau misalkan kita menghubungi guru di WhatsApp itu harus mempunyai etika ya. Terima kasih. Iya, oke. Yang terakhir, apakah menurutmu cara berbicara atau sikapmu ketika berkomunikasi itu baik kepada guru selama ini? Astrid? Kalau pengalaman saya, jadi saya sudah lumayan baik kalau udah mengucapkan salam, sudah menyampaikan identitas, terus pertanyaan atau sesuatu yang ingin sampaikan sudah jelas, kemudian sudah mengucapkan salam dan terima kasih. Tapi terkadang sepertinya pertanyaan saya itu kurang jelas, jadi kadang ada guru yang salah paham gitu. Jadi sudah tepat tapi kadang ada beberapa kesalahan dan kadang saya lupa mengucapkan terima kasih lagi setelah gurunya menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih sudah berbagi pengalaman kalian lah. Brina menyikapi 3 tadi yang disampaikan, mungkin ada yang merasa, oh Bu saya kurang untuk ininya belum, oh saya tiba-tiba begini Bu, kalau WA itu tiba-tiba itu saya bukan tugas lah. Jadi ada beberapa yang mungkin belum efektif untuk berkomunikasi pada guru. Sekarang kita selanjutnya. Oke. Ada analisa beberapa WA di sini. Ini yang karena hari ini kita lebih ke mengarah ke online, jadi ada beberapa WA yang perlu dianalisa. Yang pertama, kata ketua kelas yang dibilangi sama ketua OSIS lah. Kira-kira benar apa salah seperti itu? Nah, jadi, Salah, Bu. Oke, salah. Jadi Salah, Bu. tiba-tiba ada kata ketua kelas dan sebagainya. Nah, itu kurang efektif. Jadi, kemudian yang kedua, Pak mau nanya dong. Nah, kira-kira ya gimana? Itu Tidak kayak sopan. WhatsApp dengan teman itu. Nah, itu WhatsApp dengan teman ya. Oke. Iya, Bu. Kemudian, selamat malam Pak, mohon maaf saya ingin mengkonfirmasi apakah besok Bapak
akan pergi keluar kota dan tidak mengisi kelas kami. Nah, kira-kira benar nggak salah? Salah benar. Kurang tepat. Benar. Sedikit kurang tepat, Bu, karena tidak ada perkenalan saya dari kelas mana atau saya dari mana gitu, Bu. Oke, bagus. Yang terakhir ini. Halo Pak, aku Rafika, murid kelas 12. Mau nanya dong. Nah, itu tadi gimana? Sama kayak chattingan dengan teman. Iya, Oke, Bu. oke. Baiklah. Jadi untuk analisa ini yang selanjutnya adalah sebenarnya ini adalah kegiatan untuk menganalisa kalian bagaimana kalian saya sudah benar atau salah, saya masih kurang tepat atau bagaimana. Nah, di sini ada kegiatan LKPD selanjutnya. Kalau tadi sudah berbagi pengalaman, kemudian kita sudah menganalisa. Sekarang yang selanjutnya silahkan dituliskan. Kita mengidentifikasi kebiasaan kalian ketika berkomunikasi dengan guru secara langsung dan kemudian secara online, secara chat WA atau kemudian di media sosial. Nanti kalian kerjakan, ini LKPD 3, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis, nanti setelah selesai ada beberapa siswa. Silahkan dikerjakan di buku seperti biasanya. Nanti kalau sudah selesai, tetap semua kegiatan yang kita hari ini lakukan difoto, dikirimkan ke aplikasi sekolah dan juga di Google Classroom. Ya, tetap sebagai bukti bahwa kita sudah kegiatan live Zoom hari ini. Selamat mengerjakan dulu. Budina beri waktu sekitar 10 menit. Nanti kembali dengan presentasi masing-masing. Selamat mengerjakan. Oke, kita kembali ke LKPD 3. Silahkan siapa yang mau menyampaikan. Yang pertama kita bahas kebiasaan tentang berkomunikasi secara langsung dulu. Iya. Di sini gaya dan bahasa kalimat saya diajarkan untuk berkata menggunakan bahasa krama halus untuk orang yang lebih tua, atau kalau tidak bisa berbahasa krama menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu. Terus menurut saya itu sudah tepat karena itu sudah menjadi ajaran sudah diajarkan sama orang tua dan itu sudah paling bagus. Terus volume suara atau intonasi, kecepatan berbicara sedang, suara lebih halus, lebih tenang, terus intonasinya jangan terlalu cepat, yang jelas biar beliau yang diajak bicara mengerti. Kemudian kecepatan berbicara sedang, jadi tidak menimbulkan kebingungan atau nanti malah tidak jelas beliau yang diajak bicara, dan kitanya juga lebih bisa menyampaikan apa yang kita maksud. Kemudian ketepatan waktu berkomunikasi. Usahakan saat beliau tidak berbicara dengan guru lain atau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil waktu atau meminjam waktunya beliau. Jadi tidak pas beliau lagi ngobrol dengan guru lain atau tidak waktu beliau diskusi dengan teman yang lain gitu. Jadi tidak mengganggu. Terus lebih belas asih kelihatannya begitu. Bagus Terima sekali. kasih. Veronica, terima kasih kembali. Sekarang yang pakai chat, yang via chat. Saya, Bu. Siapa? Sebut nama? Bang Sinle. Bang Sinle. Oke. Ya, silahkan. Ketika berkomunikasi dengan guru secara daring atau tidak langsung, yang pertama, hal yang perlu diperhatikan, gaya bahasa atau kalimat. Menurut saya sudah sesuai.
Karena saya selalu mengucapkan salam terlebih dahulu, terus memperkenalkan diri, terus tidak lupa berterima kasih. Yang kedua, penyampaian identitas diri. Agak belum sesuai karena saya kadang lupa. Lupa tiba-tiba gitu ya. Terus kecepatan waktu berkomunikasi. Pernah waktu itu malam hari juga pernah chat Bu Dina waktu malam-malam. Soalnya waktu itu saya bingung jadi ya malam gitu. Oke, selanjutnya sekarang ya, yang lain. Kita ke LKPD yang lain. Nanti kita habis ini bisa bermain kart. Oke. Sekarang yang selanjutnya adalah rencanamu dalam mengembangkan kebiasaan berkomunikasi dengan guru itu apa? Rencana. Yang belum, jurnalis nanti yang sudah selesai ngomong siapa, yang belum siapa. Ya. Rencana yang bisa kalian kembangkan. Oh Bu, saya mau belajar Bu. Oh, saya mau. Ya sudah Bu, saya seperti ini, ya sudah seperti ini. Apa? Yang belum tadi? Kayak Lila. Oke. Rencananya apa Kayak Lila? Kalau rencana saya ke depannya itu kalau mau bertanya menggunakan bahasa yang lebih sopan lagi. Terus kalau berbicara tatap muka lebih intonasinya itu nggak cepet-cepet gitu loh Bu. Ya, jadi intonasinya. Perannya ya, terus ya pokoknya lebih baik ke depannya gitu Bu, lebih sopan. Bagus. Iya. Karena juga lebih baik lagi. Ya. Kemudian dampak berkomunikasi yang kurang baik. Nah, saat kamu berkomunikasi dengan guru kurang baik, kira-kira yang kamu dapatkan apa? Siapa ya? Oh, itu yang angkat tangan. Widya Hayu. Nampaknya apa? Iya, Bu. Biasanya guru itu marah, apalagi kalau kita salah kata gitu kan ya, Bu. Mungkin guru itu juga tersinggung gitu. Tapi kita juga sebagai murid itu juga harus sadar diri, Bu, kalau guru itu lebih tua daripada kita. Apa kira-kira berkomunikasi yang baik itu harus dengan kepada guru aja? Tidak Bu, kepada semua. Jadi intinya kepada jadi semuanya. Bahasanya harus diperhatikan. Nah, jadi jangan sampai dengan terbiasa dengan teman nanti disamakan kepada guru, dan sebaliknya dengan teman pun juga harusnya bahasanya juga seperti itu ya. Iya Bu. Yang selanjutnya kalian sudah mengumpulkan masing-masing. Nah, pada yang terakhir ini kita akan bermain di mana nanti di sini ada beberapa kartu yang harus kalian ambil secara bergiliran. Nanti ada instruksinya, silahkan nanti dikemukakan apa yang dimaksud dengan instruksi tadi. Kita tampilkan dulu. Kelihatan Pak kartunya? Masih belum Bu. Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Siapa yang mau di awal mencoba? Yang belum tadi, Adifa. Oke, Adifa. Lihat nanti ada tandanya aktif di sini. Adifa mau nomor berapa? 3. Oke, nomor 3. Dina buka dulu. Nah, nomor 3. Tuliskan cara meminta izin kepada gurumu lewat chat WA yang isinya tidak bisa ikut pelajaran karena sakit. Nah, kira-kira bagaimana? Pertama, ucapkan salam terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Bu, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, saya Adifa Fahrunisa dari kelas Desain Fashion nomor absen 1.
Di sini saya akan meminta izin tidak mengikuti pelajaran pada hari ini dikarenakan saya sedang sakit. Terima kasih. Ya, ada yang lain yang menanggapi? Mungkin kata-katanya lebih ditata lagi, gitu. Seperti apa? Seperti apa? Ditambah bagaimana? Selamat pagi, misalnya Bunda Dina. Selamat pagi Bunda Dina. Mohon maaf mengganggu waktunya Bunda. Perkenalkan, nama saya Veronica Kartika Fortuna, nomor absen 30 dari kelas 10 Desain Fashion. Kali ini saya ingin meminta izin karena mungkin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengemukakan. Bina garis bawahi. Jangan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia campuran, oke? Kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia semua. Ibu dengan sebutan ibu. Jadi itu tadi. Satu lagi coba yang bermain. Adifa menunjuk siapa untuk bermain? Bentar, Bu. Oke, Bina pilih Najwa. Oke, Najwa mau nomor berapa? Di unmute dulu. Nomor? Nomor 6. Nomor 6. Apa yang harus kamu hindari ketika kamu berbicara dengan gurumu secara langsung atau dengan tatap muka? Menurut saya yang harus dihindari itu postur tubuh yang kurang sopan, terus bahasanya yang digunakan itu harus lebih halus dan tidak mengganggu waktu guru yang ingin diajak berbicara. Bagus sekali. Jadi intinya kita tahu waktu kapan kita harus berbicara ya. Posturnya juga gitu, mungkin agak menunduk, jangan saya mau tanya. Nah, itu mungkin perlu disiasati seperti itu, jadi harus dihindari seperti itu. Ada yang lain menambahi ketika harus berkomunikasi secara tatap muka? Saya, Bu. Ya, siapa? Saya. Ya, silakan. Mungkin intonasi atau kecepatan berbicaranya itu sedikit diatur biar bisa jelas dan kedengeran semuanya gitu. Oke, jadi selain itu juga ada intonasi ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu kurang. Jadi pas-pas saja dan juga tidak terlalu cepat biar nanti paham apa yang ingin dikatakan oleh siswanya kepada gurunya. Oke. Ya. Bermainnya sudah, karena sudah hampir semuanya mengikuti. Sekarang Burina kembalikan. Hari tadi dengan dari awal sampai akhir kita sudah memulai dan hampir mengakhiri kegiatan hari ini tentang materi etika berkomunikasi dengan guru. Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan tadi mulai LKPD 1 sampai LKPD 4 dan bermain kartu. Burina pengen salah satu atau salah dua menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Siapa? Saya boleh, Bu? Saya, Bu. Selain Vero siapa? Gantian? Siapa? Fatimah? Iya, saya, Oke, Bu. Fatimah. Menurut saya dari pembelajaran kali ini kita bisa mempelajari atau kita lebih bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan saat berkomunikasi dengan guru atau orang yang lebih tua. Karena mereka itu, kita sebagai yang muda itu harus lebih menghormati yang tua, maupun itu orang lain, guru atau orang tua kita sendiri. Yang lain lagi ada yang menambahi? Saya boleh? Ya. Menurut saya kesimpulan dari pelajaran hari ini tuh kita harus selalu belajar, apalagi kita kaum muda, milenial, kita harus tetap sopan kepada orang yang lebih tua dan tetap belajar tata krama,
dari orang-orang yang lebih tua, gunakan kata-kata yang bagus, yang baik, dan selalu belajar. Terus jangan lupa ucapkan terima kasih, salam, dan tolong kepada guru atau semua orang sahabat kita juga dalam mengungkapkan pendapat atau izin atau maksud dari apa yang kita bicarakan. Seperti itu. Terima kasih, Guru. Oke, yang selanjutnya, kesimpulannya sangat bagus semuanya. Perasaan kalian, manfaatkah ini dari diri saya, kemudian bagaimana perasaannya? Adifa, bagaimana perasaannya mendapatkan ini, materi ini? Perasaan saya, jadi mungkin saya bisa tahu lebih banyak tentang bagaimana etika yang benar terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Senangkah mendapatkan materi ini? Senang, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang Astrid, bagaimana perasaannya? Kalau perasaan saya jadi lebih lega ya Bu. Jadi karena saya jadi tahu kesalahan saya dan lebih bahagia karena jadi mendapat pelajaran yang berharga. Terima kasih. Oke. Siap. Nah, sekarang karena sudah ada kesimpulan dan bagaimana kegiatan hari ini, Bu Dina akan sedikit menampilkan menambahi dari apa yang kita dapatkan hari ini supaya lebih kita cocokkan hari tadi kita ngapain. Oke, di depan. Jadi sebagai penguat saja untuk kalian bahwa etika berkomunikasi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik pada guru, pada orang tua, kepada siapapun. Karena apa? Di dalam komunikasi, kalau kita bisa memperhatikan apa yang perlu kita perhatikan, kita akan dapat manfaatnya yang banyak. Kita ada hubungan harmonis, kemudian kita tidak akan tadi kalian sudah bagus menyampaikan kesimpulan tentang etika dan komunikasi dengan guru, kemudian bagaimana rasanya, bagaimana perasaannya mendapatkan materi tersebut. Ini Bu Dina sedikit menambahi, jadi apa yang kalian sudah kerjakan tadi mulai LKPD dan permainan sudah sangat bagus. Bu Dina menambahi sedikit apa sih etika tersebut? Etika adalah ini tentang baik buruk yang bisa kita ambil. Jadi etika itu sesuatu yang baik, sesuatu yang tepat. Komunikasi itu adalah interaksi. Jadi etika berkomunikasi itu bisa dibilang aturan untuk berkomunikasi yang tepat kepada siapapun. Bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi? Ada fokus lawan bicara kita kepada siapa bicara, kemudian jangan menipai pembicaraan, didengarkan dulu, saling menghargai, fokus pada masalah. Ini seperti yang kalian diskusikan pada pagi hari ini. Jadi semuanya sudah sama kan yang akan didiskusikan tadi kita bahas. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara berkomunikasi lewat WA tadi yang katanya tuh saya pasti lupa menyebutkan salam, nama, dan terima kasih. Nah, inilah ada sedikit tata cara di mana pilih waktu yang tepat, gunakan bahasa yang baik, kemudian jangan lupa ucapkan salam, gunakan kata maaf, perkenalkan diri, jelaskan tujuan. Jadi tidak usah yang panjang lebar, tapi inti dari semuanya karena apa? Biar kita bisa tahu, gurunya juga tahu, oh anak ini maksudnya seperti ini, tidak bertele-tele panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Nah, itu caranya lewat WA. Karena apa? Untuk sementara ini karena kan masa pandemi, jadi kita lebih banyak berbicara, berkomunikasinya lewat WA. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu dihindari, penggunaan kalimat tidak baku. Aku itu adalah sesuatu yang salah. Saya.
Kemudian sambil melakukan hal lain, ini bisa kalau kita ketemu gurunya ngomong tapi sambil tatapan matanya kemana-mana. Itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Kemudian terlalu banyak basa-basi, tidak to the point. Nah, itu juga. Kemudian berbicara dengan intonasi yang tinggi, seperti seolah-olah marah, padahal harusnya kita sopan, lemah lembut, dan jelas. Nah, dalam memerintah juga tidak boleh, karena koreksi tugas saya ya Bu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Kemudian inilah contoh WA kepada guru, sedikitlah contohnya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, maaf mengganggu waktunya. Tadi sudah benar ya yang disampaikan temannya. Kenalkan nama, kemudian saya ingin bertanya tentang tugas ini. Nah, jangan lupa yang di bawah, terima kasih. Nah, jangan lupa, jadi dalam komunikasi apapun jangan sampai lupa ucapkan maaf, terima kasih. Itu intinya di situ. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Nah, mungkin ada yang bertanya. Nah, pasti karena semuanya sudah sering ber-WA dengan guru di yang sekiranya mungkin kurang ditambahi. Kalau yang sudah dipertahankan, bagaimana kita bisa sopan komunikasinya dengan guru. Kemudian tadi yang beretika secara langsung tadi secara WA, nanti kalau kita sudah masuk, bagaimana harus berbicara dengan guru secara langsung? Volume, katanya juga jelas, Bu saya mau. Kalau kalian mau praktek dulu di depan cermin, nggak apa-apa. Nah, jadi jelaskah apa yang saya bicarakan? Apakah yang saya katakan itu jelas? Direkam dulu juga enggak apa-apa. Kecepatannya juga, kemudian nada suaranya tidak marah, tidak lantang banget. Jadi yang cukup perhatikan postur tubuh. Jadi kita agak sedikit menunduk, kemudian dengan memandangnya, bukan melotot ya, memandang. Nada suaranya juga yang untuk manfaatnya. Banyak manfaat tadi yang sudah disebutkan di awal pas diskusi tadi, bagaimana kalau kita komunikasinya baik, apa yang didapatkan, tidak salah paham, guru tidak marah, nah akhirnya bisa saling mengerti. Nah, kalau tidak ada komunikasi, gurunya marah Bu, akhirnya apa? Ada salah paham, ada kesan negatif, kemudian ada konflik berkepanjangan, oh anak ini begini, oh Bu ini. Nah, jadi sesuatu yang kita lakukan dengan baik pasti nanti ada manfaat baiknya. Jadi komunikasi itu kita perlakukan nanti kita mulai kecil sampai nanti kita sudah tua, di mana komunikasi itu tidak akan lepas dari dunianya manusia. Jadi tetap harus dipelajari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah ini Bu Dina ada seperti biasanya ada kegiatan evaluasi proses dan hasil, silahkan nanti dikerjakan. Dikirimkan lewat WA, di mana evaluasi proses adalah kegiatan kalian ketika kalian mengikuti kegiatan tadi, aktifkah, kemudian mampu mengemukakan pendapat atau tidak. Kemudian untuk kegiatan hasilnya, proses evaluasi hasilnya, bagaimana kalian memahami materi hari ini. Saya yakin 10 menit tidak sampai kalian sudah bisa menyelesaikan evaluasi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ya. Akhirnya tidak terasa 90 menit kita sudah lalui dengan kegiatan hari ini. Terima kasih sudah banyak keaktifan yang ada di sini, tidak malu, kemudian kalian bisa mengungkapkan, kalaupun salah kalian juga jujur untuk mengungkapkan, Bu saya kurang begini. Harapan Bu Dina semakin komunikasinya dijaga kepada siapapun. Tidak hanya kepada yang lebih tua, tetapi yang kepada yang lebih muda juga harus dijaga. Kalaupun seandainya setelah ini nanti ada yang ingin bertanya lebih lanjut, Bu Dina silahkan WA Bu Dina, atau mungkin seandainya suatu ketika kita diberi waktu untuk ketemu, kalian bisa sampaikan, Bu saya kurang paham di bagian ini. Tapi selama ini mungkin lebih enak untuk di WA. Kalau yang tidak paham kemudian bingung, Bu saya kok ini pengen seperti ini, Bu WA saya ke guru apa sudah benar, silahkan nanti dilanjut di WA ke guru. Karena sudah selesai semuanya hari ini, Dina berharap minggu depan bertemu Bu Dina lagi dengan waktu dan hari yang sama
dan kegiatan yang lebih menarik lagi, dan kalian juga harus lebih semangat lagi mengikutinya. Dina akhiri, sekian dulu, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Bu.